Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi gangguan disfungsi seksual dan gangguan identitas gender, mata kuliah psikologi abnormal dan psikopatologi, dengan dosen pengampu Bapak Baril Hidayat, MC Psikolog. Yang beranggotakan Safira Putri Nabila, Miftahul Jannah, Sri Umi Juliantina, Sylvia Tanadi, Imeli, dan Dinda Safitri. Apa itu disfungsi seksual? Disfungsi seksual ini merupakan kegagalan yang menetap ataupun berulang, baik itu sebagian ataupun secara keseluruhan. Untuk memperoleh atau mempertahankan respon lubrikasi vasokongestif sampai berakhirnya aktivitas seksual. Pada Diagnostic and Statistic Manual version yang keempat dari American Psychiatric Association and International Classification of Diseases 10 dari WHO, disfungsi seksual wanita ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu gangguan minat atau keinginan seksual, gangguan hasrat atau arousal disorder, gangguan orgasme, dan yang terakhir adalah gangguan nyeri seksual atau sexual pain disorder. Lalu yang pertama adalah gangguan disfungsi seksual pada wanita, yaitu aktivitas seksual melibatkan elemen fisik, psikologis, sosial, serta juga estetik. Hal serumit ini tentu saja akan rentan mengalami masalah. Gangguan-gangguan ini bisa saja dirasakan oleh salah satu pihak ataupun oleh kedua pihak. Faktor ketidakpuasan merupakan penyebab yang paling sering muncul. Takut hamil, takut dilecehkan secara seksual, serta rasa bersalah akibat informasi yang keliru atau kepercayaan yang salah merupakan penyebab utama dari masalah seksual. Disfungsi seksual bisa primer, sekunder, situasional, ataupun global organik, serta juga non-organik. Berdasarkan ICD-10, klasifikasi disfungsi seksual pada wanita terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu gangguan hasrat seksual, yaitu menunjukkan pada keinginan seksual yang menimbulkan refleks impuls rangsangan pada keinginan seksual yang kuat. Keinginan seksual akan menjadi saling terikat sebagai tujuan akhir. Menurunnya hasrat respon seksual menunjukkan terjadinya disfungsi seksual. Yang pertama yaitu gangguan hasrat seksual hipoaktif pada wanita, yaitu sangatlah kompleks dengan kondisi yang kurang dipahami, di mana mempengaruhi seluruh rentang usia. Fungsi seksual dinyatakan sebagai sebuah siklus yang menekankan aspek sosial, psikologis, hormonal, lingkungan, serta juga faktor-faktor biologis lainnya. Yang kedua yaitu penatalaksanaan gangguan hasrat seksual hipoaktif pada wanita dengan manajemen penanganan HSDD pada wanita yang dapat dilakukan dengan pendekatan psikologis, farmakologis, serta endokrinologi. Lalu gangguan yang kedua yaitu gangguan rangsangan seksual pada wanita, yaitu didefinisikan sebagai ketidakmampuan mencapai atau mempertahankan lubrikasi genital yang adekuat atau swelling. Rangsangan seksual ini juga memerlukan respon tubuh lain yang bersifat menetap atau berulang. Walaupun gangguan rangsangan seksual disebabkan faktor berulang yang dapat menyebabkan depresi, tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor medis seperti berkurangnya aliran darah menuju vagina atau klitoris. Problem seksual dari faktor fisik dapat berkembang menjadi problem yang bersifat psikologis. Dan selanjutnya, gangguan yang berasal dari fisik dan psikologis bisa menyebabkan gangguan rangsangan seksual. Penyebab umum gangguan rangsangan seksual bisa lebih dari satu faktor, seperti stres yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, lelah karena pekerjaan, atau juga sibuk merawat anak. Wanita juga bisa mengalami lebih sedikit rangsangan seksual selama hamil, melahirkan, ataupun sewaktu menyusui. Penyakit diabetes dapat menimbulkan disfungsi seksual, baik pada pria maupun pada wanita. Dan pada wanita ini dapat menurunkan rangsangan seksual, mengakibatkan rasa sakit ketika melakukan hubungan seksual dan hambatan orgasme. Kondisi kesehatan terhadap gangguan rangsangan seksual. Yang pertama, penyebab medis, yaitu obat, pil kontrasepsi, depresi, cedera tulang belakang, atau bisa menyebabkan kerusakan saraf, paralisis, pembedahan atau dekat sistem urogenital atau abdomen, dan atrofi vaginal.
Penyebab vaskular yaitu hipertensi, kadar kolesterol yang tinggi, diabetes, penyakit jantung, atau traumatik pada genital daerah pelvik, seperti faktor pelvic trauma tumpul, disrupsi bedah, hormonal atau endokrin, disfungsi eksis, yaitu hipotalamus atau pituitary, kontraksi bedah atau medis, menopause alami, gagal ovarium, prematur, pil kontrasepsi jangka panjang. Gangguan orgasmus. Definisi gangguan orgasmus pada wanita dari DSM-4-TR menggunakan kriteria diagnostik sebagai berikut. Yang pertama, kelambatan yang persisten atau menetap pada ketidakan orgasmus pada fase rangsangan seksual normal. Wanita mengalami variabilitas di dalam jenis atau intensitas stimulasi yang memicu orgasmus. Diagnosis gangguan orgasmus wanita sebaiknya berdasarkan uji klinis untuk menentukan kapasitas orgasmus wanita berdasarkan umur, pengalaman seksual, stimulasi seksual adekuat yang diterima wanita. 2. Gangguan yang mengakibatkan distres atau kesulitan antar personal. 3. Disfungsi seksual tidak lebih dari gangguan disfungsi yang lain dan tidak hanya karena pengaruh psikologis langsung, misalnya obat-obat medis atau kondisi medis umum. Gangguan orgasmus wanita selanjutnya dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, primar. Orgasmus belum pernah dicatat. Yang kedua, sekunder. Orgasmus pernah dicapai pada waktu lalu. Yang ketiga, absolut. Orgasmus tidak dimungkinkan pada semua situasi. Dan yang keempat, situasional. Orgasmus tidak dimungkinkan pada situasi tertentu. Pendekatan yang dapat dilakukan yaitu pendekatan perilaku kognitif dan pendekatan farmakologis. Dyspareunia. Dyspareunia didefinisikan sebagai nyeri di daerah genital yang berhubungan dengan aktivitas seksual sebelum, pada saat, dan setelah koitus. Dyspareunia bisa diakibatkan oleh aktivitas non-seksual di dalam diri wanita pada tekanan usia tertentu dan bisa terjadi di beberapa lokasi yang berbeda. Meskipun dyspareunia diklasifikasikan sebagai disfungsi seksual, pendekatan nyeri yang menyeluruh pada akar masalahnya merupakan pendekatan multidimensi. Pemikiran tentang penyebabnya menunjukkan adanya faktor yang mewakili dan diperburuk dengan adanya faktor lainnya. Faktor ini dapat berupa faktor fisik maupun faktor psikologis. Pasien dengan gangguan dyspareunia mengeluhkan nyeri yang jelas dan terlokalisir. Dyspareunia dapat digambarkan sebagai ketidaktarikan, ketidakpuasan terhadap koitus yang berhubungan dengan ketidaknyamanan akibat nyeri yang berasal dari beberapa area, mulai dari permukaan vulva sampai struktur pelvik bagian dalam. Penyebab disfungsi seksual. Yang pertama, faktor fisiologis, seperti siklus menstruasi, kehamilan, dan menopause. Yang kedua, faktor organik, seperti mempengaruhi respons seksual, mempengaruhi otonom general, mempengaruhi mobilitas, terhambat oleh nyeri, terhambat nyeri genital, terhambat kelelahan atau penyakit kronis, dan efek samping pengobatan. Yang ketiga, faktor psikososial, seperti kurangnya informasi mengenai seks atau kesalahan informasi. Mitos seksual, perilaku, dan nilai yang berkembang dalam keluarga mengenai kebiasaan seksual. Masalah komunikasi, dan masalah hubungan sehari-hari yang tak terselesaikan. Disfungsi seksual pria. Yang pertama, disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi atau umumnya disebut dengan impotensi adalah kondisi ketika penis tidak bisa ereksi secara optimal untuk berhubungan seksual. Masalah ereksi itu sendiri pun bisa terjadi dalam beberapa bentuk, seperti kesulitan mencapai ereksi, kesulitan mempertahankan ereksi, bisa ereksi tapi penis kurang keras sehingga kesulitan untuk penetrasi, gagal ereksi. Disfungsi ereksi merupakan masalah seksual pria yang paling umum seiring dengan bertambahnya usia. Meski begitu, disfungsi ereksi juga bisa disebabkan oleh banyak hal,
seperti gangguan hormon, kondisi psikologis, perawatan medis tertentu, kelebihan berat badan, kerusakan saraf penis, obat-obatan tertentu, atau efek samping alkohol dan merokok, stroke, diabetes, dan lain sebagainya. Yang kedua, ejakulasi dini. Ejakulasi dini adalah keluhan seksual yang paling umum dilaporkan oleh hampir sebagian besar pria. Setidaknya 1 dari 3 pria pernah mengalami sekali dalam seumur hidupnya. Kondisi ini pun umum terjadi saat pria masturbasi. Kebanyakan para ahli percaya jika penyebab terbesar masalah seksual pria ini terkait dengan faktor psikologis, seperti rasa cemas berlebihan akan kemampuan seksual, stres, perasaan bersalah, dan lain sebagainya. Namun, pria yang mengalami disfungsi ereksi lebih mungkin mengalami ejakulasi dini. Yang ketiga, ejakulasi tertunda. Ejakulasi tertunda adalah gangguan ejakulasi di mana seorang pria membutuhkan rangsangan seksual yang lebih lama untuk mencapai klimaks seksual dan ejakulasi. Sebagian pria yang mengalami ejakulasi tertunda membutuhkan rangsangan seksual selama 30 menit atau lebih untuk mencapai orgasme dan berejakulasi. Bahkan mereka bisa justru tidak berejakulasi sama sekali atau disebut dengan anejakulasi. Ejakulasi tertunda bisa disebabkan karena kondisi kesehatan tertentu, efek samping operasi dan obat-obatan tertentu, penggunaan obat-obat tertentu, serta masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, atau stres. Dalam kasus ejakulasi tertunda disebabkan oleh kombinasi dari masalah fisik dan psikologis. Selanjutnya ada rasa sakit saat berhubungan seks. Kerusakan akibat robek, gesekan, peradangan, atau struktur abnormal pada kulup penis, misalnya kulit kulup yang terlalu ketat atau kulit kulup tersangkut di belakang kepala penis dan tak bisa ditarik ke depan, dapat membuat penetrasi jadi menyakitkan. Selanjutnya ada gairah seksual rendah. Penyebab gairah seks pria yang rendah juga bisa disebabkan dari banyak faktor, mulai dari pengaruh hormon, faktor seksual, kondisi medis tertentu, penggunaan obat-obatan, dan masalah dalam hubungan. Gairah seks rendah pada pria menggambarkan penurunan minat mereka terhadap aktivitas seksual. Secara umum, kehilangan minat seksual memang bisa terjadi dari waktu ke waktu, dan tingkat gairah seksual ini pun bisa bervariasi sepanjang hidup. Jika kekurangan gairah seksual rendah ini terjadi cukup parah, bisa didiagnosis sebagai gangguan hasrat seksual hipoaktif. Kondisi tersebut disebabkan karena ketidakseimbangan tingkat hormon di otak yang mengakibatkan dopamin dan norepinefrin atau senyawa pada otak mengalami penurunan. Selanjutnya ada disfungsi seksual pria. Yang pertama, kondisi medis tertentu. Masalah kesehatan dan penyakit dapat mengakibatkan komplikasi disfungsi seksual, seperti diabetes, infeksi saluran kemih, gagal ginjal, kanker, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kerusakan saraf, kecanduan alkohol, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Tidak hanya dampak dari perkembangan penyakit, masalah pada disfungsi seksual juga bisa disebabkan oleh efek samping dari pengobatan penyakit tertentu, seperti pengobatan kemoterapi dan obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah atau antidepresan bisa mengurangi gairah seksual seseorang. Yang
Yang kedua ada perubahan hormon. Pada laki-laki, rendahnya hormon testosteron berdampak langsung pada penurunan libido dan berkurangnya keinginan untuk melakukan aktivitas seksual. Yang ketiga ada masalah psikologis. Masalah tersebut biasanya menyangkut hubungan dengan pasangan, citra diri yang buruk, maupun trauma dalam hubungan seksual akibat kekerasan serta pelecehan. Selain itu, gangguan psikologis yang berkaitan dengan stres kronis, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya bisa memberi dampak negatif pada fungsi seksual. Selanjutnya yaitu adalah gangguan identitas gender. Gangguan identitas gender merupakan gangguan yang mana penderitanya merasa jika dirinya adalah pria atau wanita. Terjadi konflik antara identitas gendernya dengan anatomi gendernya. Identitas jenis kelamin di sini adalah kondisi psikologi yang mana mencerminkan perasaan dari dalam diri seseorang, entah itu sebagai laki-laki ataupun wanita. Identitas gender ini adalah refleksi dari dalam dirinya seseorang yang mana berkaitan dengan keberadaan dirinya, entah itu sebagai pria ataupun wanita. Sehingga identitas jenis kelamin atau gender identity adalah berkaitan dengan sikap, perilaku, serta atribut lainnya yang penentuannya dilakukan secara kultural, baik itu maskulinitas ataupun feminitas. Konsep tentang normal dan abnormal ini biasanya berkaitan dengan pengaruh sosial budayanya, seperti perilaku seksual yang mana dianggap normal bila memang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat, dan dianggap menyimpang jika di luar dari kebiasaan masyarakat. Penyebab gangguan identitas gender ini berawal ketika masa kanak-kanak, biasanya akan teramati pada rentang usia 2-4 tahun. Gangguan identitas gender ini sering dikaitkan dengan perilaku lintas gender, semisalnya sering berpakaian layaknya lawan jenis, lebih senang bermain dengan lawan jenis, serta melakukan permainan yang biasanya dianggap sebagai permainan yang dilakukan oleh lawan jenisnya. Belum ada teori ataupun penelitian yang pasti apakah hal yang menjadi penyebab gangguan identitas gender ini. Meskipun beberapa hal diantaranya dikaitkan dengan faktor biologis, terkait dengan hormon seseorang, hanya saja belum ada data yang tersedia mengenai hal tersebut. Faktor biologis lainnya merupakan kelainan yang terjadi pada struktur otak ataupun kromosom. Namun, ini pun juga tidak ada penjelasan lebih konklusifnya. Selanjutnya yaitu karakteristik gangguan identitas gender. Yang pertama, memiliki keinginan kuat untuk menjadi anggota gender dari lawan jenisnya. Mereka memiliki keyakinan jika dirinya memiliki identitas gender dari lawan jenisnya. Selanjutnya, menggunakan pakaian yang sesuai dengan stereotip dari lawan jenisnya. Berfantasi untuk menjadi lawan jenisnya. Senang melakukan permainan yang mana umumnya dilakukan lawan jenisnya. Memiliki keinginan untuk berpartisipasi di dalam aktivitas permainan yang memang sesuai dengan lawan jenisnya. Berkeinginan kuat memiliki teman bermain dari lawan jenisnya. Biasanya ini terjadi pada masa kanak-kanak. Pada remaja atau dewasa diidentifikasikan jika mereka berharap untuk bisa menjadi sosok dari lawan jenisnya. Selanjutnya, memiliki perasaan kuat serta menetap mengenai ketidaknyamanan pada gendernya sendiri ataupun tingkah laku yang berkaitan dengan gendernya. Tidak ada kondisi interseks dan menyebabkan gangguan kecemasan yang cukup serius dan mempengaruhi kehidupan sosialnya. Cara mengatasi gangguan identitas gender. Yang pertama, body alternation. Dalam terapi ini, usaha yang dilakukan bertujuan untuk mengubah bentuk tubuh seseorang agar sesuai dengan identitas gendernya. Untuk melakukan terapi ini, setidaknya penderita gangguan harus mengikuti psikoterapi 6-12 bulan dan menjalani hidup sesuai dengan yang diinginkannya. Perubahan yang dapat dilakukan mulai dari bedah kosmetik, elektrolisis untuk pembuangan rambut wajah, pengisian hormon, dan lainnya. Yang kedua, mengganti kelamin. Sebelum memutuskan untuk melakukan operasi penggantian kelamin, harus dipikirkan secara matang. Jika penderita mengalami delusi paranoid, maka ahli bedah bisa menolak permintaannya. Pria yang ingin mengubah dirinya menjadi wanita biasanya akan ditingkatkan hormon estrogennya, sedangkan wanita ditingkatkan hormon androgennya. Sebelum operasi dilakukan, wajib bagi pasien untuk hidup sebagai lawan jenisnya kurang lebih 1 tahun. Tetapi tentu saja cara paling tepat adalah kembali ke gendernya.
Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.